Di belakang Aula Roh terdapat sebuah ruangan yang luas, dilapisi karpet bulu tebal dan lembut. Dinding ruangan itu memiliki banyak ukiran indah jamur ulat. Di tengah ruangan terdapat pembakar dupa, dari sana asap harum rumput berharga menyebar. Ruangan itu hangat, dengan permata berkilauan dari langit-langit. Zalin mengenakan jubah alkemis berlapis emas, yang memiliki 3 ramuan roh yang disulam di bahunya. Ini adalah lambang seorang alkemis tingkat ketiga tingkat mendalam. Sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas Aula Roh, Zalin bekerja setiap hari di sana untuk mengelola operasi Aula. Pada saat ini, dia memasang wajah sombong, berbaring miring di kursi yang ditutupi kulit harimau dan bulu. Dia menatap 2 prajurit langit pertama alam roh di depannya dengan wajah tidak sabar. Kedua prajurit alam roh ini ingin dia memurnikan pelet untuk mereka. Namun, mereka tidak membayar cukup untuk memuaskannya. Zalin merasa sedikit kesal. Zalin baru saja memasuki alam roh, tetapi dia sangat bergantung pada bantuan obat-obatan. Wilayah kekuasaannya tidak tinggi, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan 2 orang di depannya sekarang. Bagaimanapun, karena dia seorang alkemis, dia yakin bahwa yang lain harus memuaskannya. Pulanglah, tanpa 3 potong rumput bintang perak, aku tidak akan membantumu. Zalin melambaikan tangannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu. Tunggu sampai kalian berdua dapat mengumpulkan rumput bintang perak. Jika aku punya waktu luang, aku akan mempertimbangkan untuk memurnikan pelet emas ganas untuk kalian. Tapi sekarang, silakan pergi. 2 prajurit langit pertama alam roh berdiri di hadapannya, menggelengkan kepala dengan sedih dan mendesah. Mereka hendak pergi. Pada saat ini, seorang penjaga Aula Roh menyerbu masuk, tidak membungkuk padanya tetapi berjalan langsung ke Zalin sambil bernapas dengan berat. "Guru, lihat ini." Zalin mengangkat alisnya, mendengus, lalu memarahi penjaga itu, "Apakah kamu tidak punya sopan santun?" Sambil mengeluh, dia mengambil token itu dan membaliknya untuk melihatnya. Wajahnya langsung berubah saat dia bangkit dari tempat duduknya sambil berteriak, "Dari mana kamu mendapatkan token ini?" "Seorang pemuda membawanya ke sini," jawab penjaga itu dengan ketakutan. Zalin melompat dari kursinya, membawa penjaga itu keluar dari ruangan dan pergi ke ruang tamu Aula Roh. "Saudara di sana," penjaga itu menunjuk Xian dari jauh. Senyum tiba-tiba memenuhi wajah Zalin, wajahnya seperti budak. Dia mendatangi Xian dan menyapanya. Pertama-tama, dia dengan hikmat mengembalikan token itu kepada Xian dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Xian tercengang, lalu mengangguk padanya. "Saya ingin menemukan pemilik token ini." Mata Zalin berbinar saat dia bertanya dengan hati-hati. "Apa hubunganmu dengan Tetua Li? Mengapa kamu memiliki tokennya?" "Aku tidak mengenalnya. Dia berutang sesuatu padaku, jadi aku ingin mencarinya dan meminta bantuannya," jawab Xian. Zalin tampak ketakutan, berteriak kaget. "Kau bilang, Tetua Li berutang budi padamu?" Xian mengangguk untuk kedua kalinya. Zalin memasang wajah tidak percaya, ekspresinya menarik. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Ketika Tetua Li kembali terakhir kali, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan memurnikan obat untuk siapapun untuk sementara waktu. Dia juga meminta kami untuk tidak mengganggunya. Saat ini, kami tidak berani menghubunginya secara langsung, kalau tidak. Apa yang harus kulakukan? Kau harus mengambil token itu dan langsung mengunjungi puncak awan terbang. Kau bisa berbicara dengan murid-muridnya di sana untuk melihat apakah dia ingin bertemu denganmu atau tidak." Di mana puncak awan terbang? Pegunungan Jiwa Mati memiliki hampir 1000 gunung, tersebar di area yang luas. Jarak antara kedua gunung itu bisa memakan waktu hingga 10 hari perjalanan. Jika dia tidak tahu lokasi pastinya, mencari dengan keberuntungannya saja, dia harus menghabiskan banyak waktu. "Tunggu sebentar, aku akan mencoba membawamu ke puncak awan terbang sendiri." Zalin merenung, lalu mengeluarkan kristal suara. Dia menempelkannya di dekat bibirnya, lalu bergumam. Sepertinya pria itu bertanya apakah dia perlu menjaga Aula Roh atau tidak. Ada begitu banyak alkemis dan prajurit, pelanggan mereka, yang berjalan bola-balik. Banyak dari mereka yang mengenal Zalin. Saat mereka melihat wajah Zalin yang seperti budak saat berbicara dengan Xian, mereka diam-diam memperhatikannya dan mencoba menebak identitas Xian. Siapa pria itu? Mengapa Zalin harus memperlakukannya dengan baik?
Aneh, Zalin adalah salah satu master berpengalaman di Aula Roh. Dia adalah pria bangsawan di lembah ramuan roh. Dia tidak pernah tunduk pada pria besar dari Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis, kan? Aku tidak tahu, aku belum pernah bertemu pemuda itu sebelumnya. Dari pakaiannya, aku bisa mengatakan dia bukan seorang alkemis. Aku tidak tahu, aku sudah berkali-kali memohon pada Zalin untuk mendapatkan Spirit Comfort Pellet, tetapi dia tidak pernah setuju untuk membantuku. Aku adalah seorang ahli Spirit Realm, dan bocah kecil itu hanya memiliki basis kultivasi Sky Realm. Zalin minum obat yang salah hari ini, bukan? Ghost tahu itu. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan nada rendah. Mereka memperhatikan Xian, menebak status aslinya dengan kagum. Setelah berbicara dengan kristal suara beberapa saat, Zalin mendesah dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Maaf, aku tidak bisa meninggalkan tempat kerja saat ini. Jika kamu tidak terburu-buru, bisakah kamu menunggu setengah bulan lagi? Lalu aku bisa membawamu ke Flying Cloud Summit secara pribadi. Apakah tidak apa-apa? Xian menggelengkan kepalanya. Zalin memaksakan senyum sambil merenung, aku akan membiarkan murid kesayanganku membawamu ke sana. Dia juga tahu lokasi puncak awan terbang. Bagus kalau begitu. Mendengar itu, Zalin gembira. Dia memanggil melalui kristal suara. Cherry, cepat ke sini. Tidak lama setelah itu, seorang gadis dengan ekspresi tenang dan mengenakan gaun biru panjang berjalan ke arah mereka dari sebuah toko yang tidak jauh dari sana. Mata birunya yang dalam berbinar-binar karena dia merasa tidak senang. Guru, mengapa Anda memanggilku ke sini? Aku sedang menegosiasikan harga bunga topeng setan berwarna-warni. Aku hampir mendapatkannya. Gadis ini memiliki rambut merah marun panjang yang menjuntai di bahunya. Dia berdiri tegak, dan matanya seperti batu giok yang berharga, berkilauan dengan cahaya biru yang cemerlang. Saat dia muncul, banyak alkemis dan prajurit di Aula Roh yang matanya berbinar-binar, dengan garis pandang mereka tertuju padanya. Di dada kirinya yang besar disulam 5 potong ramuan roh. Ini berarti dia adalah alkemis tingkat kelima tingkat mendalam. Selain itu, dia adalah seorang pejuang langit kedua dari alam langit. Cherry, bawa adik kecil ini ke puncak awan terbang. Zalin menugaskannya dengan nada rendah. Puncak awan terbang, mata biru Cherry berbinar. Dia menatap Xian dengan heran, lalu mengangguk. Aku mengerti. Ya, sepertinya adik kecil kita baru saja mengunjungi jajaran pegunungan jiwa mati untuk pertama kalinya. Kita tidak boleh menunda urusannya. Sepanjang jalan, kamu harus memperkenalkan lembah ramuan roh dan lembah perkakas berharga kepadanya juga, saran Zalin. Cherry tersenyum lalu mengangguk. Dia tampak alami dan murah hati seperti bunga anggrek yang anggun. Maaf mengganggumu, Xian membungkuk, tersenyum cerah. Tidak perlu terlalu sopan. Cherry mengangguk. Mata birunya menunjukkan bahwa dia tertarik padanya. Dia menatapnya sebentar lalu bertanya, apakah kamu ingin pergi sekarang? Ya, silakan. Baiklah, kita akan berangkat sekarang. Puncak awan terbang berada di sebelah timur pegunungan jiwa mati. Diperlukan waktu sekitar 4 hari dari lembah ramuan roh. Cherry berpikir sejenak lalu menambahkan, pada malam hari, kau harus lebih berhati-hati. Jiwa-jiwa yang telah mati di pegunungan jiwa-jiwa mati akan keluar pada malam hari untuk berburu. Jangan biarkan mereka menggigit jiwamu. Baiklah, ayo pergi. ... Bulan bersinar terang di tengah malam. Di bawah sinar bulan yang terang, Cherry meluncur di langit dengan sepasang sayap biru yang indah di punggungnya. Ia lincah seperti peri di malam yang bening. Xian terbang di belakangnya, menatap sayap birunya dengan heran. Cherry tersenyum tipis seolah-olah dia mengenali penampilannya. Dia berbalik dan berbicara kepadanya, sayap terbang indigo ini adalah alat rahasia tingkat mendalam. Aku telah meminta seorang pandai besi di lembah perkakas berharga untuk menempanya untukku. Sayap terbang indigo dapat meningkatkan kecepatan terbangku, dan juga dapat menyerang. Lihat ini. Cahaya biru dingin dan kabur melesat keluar seperti jarum baja dari sayap nila, meninggalkan lubang seukuran jari kaki yang dibor di tebing batu. Alat yang bagus, puji Xian, cantik dan indah. Cherry tersenyum tipis, sayap terbang indigo ini belum dianggap sebagai harta karun yang berbahaya.
Para pandai besi di lembah perkakas berharga dapat membuat banyak senjata yang tak terbayangkan yang bahkan tidak dapat dihitung jumlahnya. Beberapa dari harta karun itu bahkan memiliki kecerdasan. Itu sangat mengagumkan. Si Yan mengangguk. Hei, mengapa kamu ingin pergi ke puncak awan terbang? Cherry memasang wajah penasaran. Sejauh yang aku tahu, pendahulu Li di Flying Cloud Summit adalah salah satu dari 5 tetua agung Spirit Hall kita. Dia jarang datang ke Spirit Potion Valley. Dia tinggal dan memurnikan obat-obatan di Flying Cloud Summit. Dia tidak memiliki banyak murid. Namun, dia agak sombong. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, seorang alkemis yang misterius. Tetua Spirit Hall. Si Yan tercengang, Spirit Hall juga merupakan pasukan prajurit. Tidak juga, Cherry menggelengkan kepalanya. Aula roh didirikan oleh 5 alkemis tingkat suci. Tujuannya adalah untuk mengelola lembah ramuan roh dan memfasilitasi bisnis dengan para pejuang dari luar dan para alkemis lembah. Biasanya, 5 tetua agung tidak akan berpartisipasi dalam operasi harian Aula Roh. Dalam beberapa kesempatan khusus, mereka akan muncul dan tinggal di Aula Roh selama beberapa hari untuk melakukan pembicaraan tentang prinsip-prinsip pemurnian obat kepada para alkemis di lembah ramuan roh. Aula Roh tidak pernah mengekang para alkemis atau peduli dengan tujuan para pejuang. Itu hanyalah tempat bagi orang-orang untuk berbisnis, menyediakan kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi dan bernegosiasi. Itu tidak akan mengendalikan konten terperinci dari bisnis mereka atau memungut pajak dan biaya apapun. Jadi, Aula Roh adalah tempat yang bagus. Si Yan tersenyum. Apakah kamu juga seorang penjaga Aula Roh? Ya, Cherry mengangguk. Kami adalah penjaga Aula Roh. Kami membantu guru kami mengelola pekerjaan di Aula Roh. Meskipun kami tidak dapat memperoleh gyoki darinya, ada sesuatu yang menguntungkan kami. Itulah sebabnya kami bersedia mengambil tanggung jawab ini. Petik 2. Manfaat apa? Orang-orang yang bertanggung jawab atas Aula Roh dapat bertanya kepada 5 tetua agung mengenai kesulitan yang mereka hadapi dalam memurnikan obat-obatan. Dan, para penjaga seperti kita dapat mendengarkan diskusi mereka saat para tetua mengunjungi Aula Roh. Tentu saja, itu hanya terjadi saat kedua tetua berkunjung pada waktu yang sama dan mereka memiliki suasana hati untuk berdiskusi satu sama lain tentang pencapaian dalam memurnikan obat-obatan. Cherry bersemangat saat membicarakannya. Namun, kemudian, dia tampak tertekan. Sayang sekali aku telah menjadi penjaga selama 5 tahun, tetapi aku belum pernah menemukan kesempatan yang begitu baik. 5 tetua agung, yang merupakan alkemis tingkat suci, jarang mengunjungi lembah ramuan roh. Bahkan jika mereka datang, mereka hanya menyapa kita dan pergi. Kita tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Bas. Saat Cherry berbicara, Si Yan mendengar dengungan aneh di kepalanya. Si Yan tercengang, dengan wajah terkejut. 5 iblis telah tertidur sangat lama, tetapi sekarang, mereka tampaknya tiba-tiba terbangun. 5 iblis di dunia batinnya mengumpulkan keputusasaan, ketakutan, haus darah, keserakahan, dan kebencian menjadi satu kesatuan. Di negeri roh hampa, mereka telah menelan banyak roh hampa, lalu tertidur. Mereka tidak memberikan respons, karena mereka tampaknya menuju evolusi, berubah perlahan. Si Yan hampir lupa bahwa dia menyembunyikan 5 iblis ini di laut kesadarannya. Saat mereka terbang di atas jajaran gunung jiwa mati, dia tidak tahu energi macam apa yang memprovokasi mereka, membuat mereka menjerit di dalam laut kesadarannya. Segera, mereka akan membangunkan pikiran yang membuat Si Yan takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya untuk memeriksa status 5 iblis dengan saksama. Di laut kesadarannya, 5 iblis seperti 5 kelompok asap gelap di mana dia tidak bisa melihat keputusasaan, ketakutan, haus darah, keserakahan, dan kebencian yang melayang dengan jelas. Biasanya, hanya sedikit kegaduhan sudah cukup untuk memprovokasi perasaan negatif ini. Teriakan itu datang dari tengah 5 iblis. Pada saat yang sama, kelompok asap gelap itu bergantian berubah dengan luar biasa. Energi yang berkelok-kelok di sekitar mereka terseret ke tengah. Gugusan besar itu menyusut dengan cepat. Sekitar 10 detik kemudian, ia menghilang. 5 titik cahaya yang sekecil kunang-kunang berkedip dengan cahaya aneh. Volumenya menurun, tetapi fluktuasi energi menjadi lebih murni. Tampaknya ada beberapa transformasi yang akan terjadi. Setelah beberapa saat,
Titik-titik bercahaya itu tiba-tiba mengembang. Beberapa detik kemudian, mereka berubah menjadi 5 makhluk ganas, yang tampak seperti Demogorgon dari zaman kuno. Satu memiliki tanduk tajam di kepalanya, sementara yang lain memiliki wajah hijau dan taring kuning. Yang lain memiliki baju besi bersisik yang menutupi seluruh tubuh, atau sepasang sayap yang menjulur dari belakang. Tidak ada dari mereka yang tampak sama. Satu-satunya fitur yang mirip dari 5 dari mereka adalah penampilan yang dingin dan menyeramkan. Teknik untuk mengolah 5 iblis dari dunia batin berasal dari cincin pembuluh darah. Untuk membantu 5 iblis tumbuh, dia perlu menyerap perasaan negatif dan semacam energi di laut kesadarannya. Ketika 5 iblis baru saja terbentuk, mereka tidak sekuat itu. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan serangan jiwa untuk membatasi musuh. Setelah beberapa saat, ketika mereka akhirnya bisa lolos dari laut kesadarannya, mereka memiliki cukup energi untuk membangun tubuh setengah nyata, yang tidak terlalu buruk. Hari ini, 5 iblis mengalami transformasi kedua. Mengamati pikirannya, Xian menemukan bahwa penampilan 5 iblis juga telah ditingkatkan. Meskipun mereka masih berada di laut kesadarannya, mereka tampaknya memiliki tubuh nyata. Aliran energi abu-abu melilit tubuh mereka, yang seperti tubuh manusia, memberi orang perasaan vitalitas. Raungan, raungan, raungan. Di dalam laut kesadaran, 5 iblis meraung seperti binatang iblis yang mencium aroma darah segar. Mereka meluncur berputar-putar, mencoba melarikan diri dari laut kesadarannya. Pupil mata Xian mengecil, sementara wajahnya berubah. Dia memulihkan pikirannya yang sehat, melepaskan kesadaran jiwanya ke lingkungan sekitar untuk memeriksa apa yang telah menarik 5 iblisnya. Apakah kamu baik-baik saja? Cherry tercengang, matanya curiga karena dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Pria ini berhenti di tengah jalan. Sebelumnya, dia terbang dengan mulus bersamanya. Tapi kemudian, matanya menjadi kosong. Apakah dia memiliki penyakit yang tidak ingin dia ceritakan? Atau apakah jiwa-jiwa yang mati merasukinya? Cherry tiba-tiba merasa tegang, sementara mata birunya yang dalam terasa dingin. Dia secara naluriah menjaga jarak dari Xian. Ketika seseorang dirasuki oleh jiwa-jiwa yang mati, dia akan menjadi sangat jahat, dan akan menyerang setiap makhluk di dekatnya. Pada saat itu, dia tidak akan merasakan sakit atau takut mati. Kebanyakan dari mereka yang dirasuki akan langsung melampiaskan serangan mereka yang paling ganas, menggunakan cara-cara brutal dan mematikan untuk membunuh setiap makhluk hidup di sekitar mereka. Jiwa-jiwa yang mati tidak memiliki tubuh, jadi mereka tidak khawatir bahwa ledakan tubuh yang mereka miliki akan memengaruhi mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah menggunakan semua keterampilan untuk membunuh yang lain. Kemudian, mereka akan menarik jiwa-jiwa yang lain ke sarang jahat jiwa-jiwa yang mati untuk menciptakan jiwa-jiwa mati yang baru. Karena Cherry tinggal di pegunungan jiwa-jiwa yang mati, dia memahami ciri-ciri jiwa-jiwa yang mati dengan cukup baik. Ketika dia melihat postur Xian, dia mulai memasang kewaspadaannya. Sebuah kristal biru belah ketupat yang tampak seperti api muncul dari telapak tangannya. Cahaya biru yang sangat besar bergerak di dalam kristal, bersinar seperti bintang-bintang di langit. Cahaya biru itu meluas tanpa suara, menyinari Xian. Ses. Ketika cahaya biru itu menyentuh Xian, rasanya seperti terbakar, berubah menjadi asap dan berhamburan. Cherry ketakutan, berteriak dalam hati. Karena dia bisa merasakan sesuatu yang salah, dia hendak pergi. Kristal pemeriksa jiwa miliknya dapat memeriksa apakah seorang prajurit kerasukan atau tidak. Ketika cahaya kristal biru itu mencapai orang-orang yang kerasukan, cahaya itu akan langsung menguap. Mengapa dia kerasukan? Tidak ada aura jiwa yang mati di sekitarnya. Kali ini cukup buruk. Bagaimana aku bisa menjawab guruku? Cherry merasa seolah-olah dia baru saja menelan sari pahit. Dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan Xian dan melarikan diri. Dia tahu Xian memiliki langit ketiga dari alam langit. Setelah jiwa yang mati merasukinya, jika dia langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh semua orang di sekitarnya, dia tidak akan mampu menahannya. Selain itu, harta yang dimilikinya hampir tidak dapat menahan kekuatannya. Jadi, dia tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan ingin kembali ke lembah ramuan roh terlebih dahulu, lalu merencanakan langkah selanjutnya.
Tepat ketika dia telah terbang 100 meter mundur, tubuh Si Yan bergetar saat dia berteriak. Hei, kenapa kamu berlari kembali? Tubuh lembut Cherry menggigil, wajahnya berubah karena ketakutan. Dia tidak berani berhenti dan bahkan mempercepat langkahnya. Si Yan terkejut karena dia tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Saat dia berbicara, Si Yan terbang seperti kilat, melesat ke arahnya. Dia berteriak, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menyakitimu. Kenapa kau memasang wajah seolah-olah kau telah melihat orang mesum? Yah, memang benar penampilanmu menarik bagi orang mesum, tetapi kau tidak boleh berpikir bahwa setiap pria adalah orang mesum, kan? Ah! Cherry berteriak, menatap Si Yan yang menghalangi jalannya dengan kaget. Dia bergumam curiga, ketika jiwa mati tingkat tinggi merasuki seseorang, seseorang masih bisa berbicara seperti orang normal. Tetapi haruskah mereka berbicara hal-hal vulgar seperti itu? Jiwa mati di pegunungan jiwa mati terbagi menjadi banyak tingkatan. Jiwa mati tingkat rendah tidak memiliki kekuatan pengikis jiwa yang kuat. Bahkan jika mereka dapat merasuki prajurit, mereka tidak dapat berbicara. Hanya jiwa mati tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa yang menakutkan yang dapat menggunakan inang untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Namun, bahkan jika itu adalah jiwa mati tingkat tinggi, ia hanya dapat mengatakan beberapa hal sederhana, dan itu tidak akan cukup fasih. Dia dirasuki oleh jiwa mati tingkat tertinggi, mungkin. Legenda mengatakan bahwa jiwa mati tingkat tertinggi memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia. Ketika seorang prajurit dikuasai oleh jiwa yang mati seperti ini, perilaku jiwa yang mati tidak jauh berbeda dengan manusia. Bagaimanapun, jiwa yang mati seperti ini langka. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya selama ratusan tahun. Apakah peruntungannya akan seburuk itu hari ini? Cherry ketakutan dan terkejut pada saat yang sama, tetapi dia tidak terus melarikan diri. Dia mengerti bahwa jika dia bertemu dengan jiwa yang mati tingkat tertinggi, apalagi dirinya sendiri, bahkan gurunya tidak dapat lolos dari kematian. Biasanya, jiwa yang mati tingkat tertinggi akan muncul ketika sarang jahat jiwa yang mati mengalami beberapa perubahan. Begitu jiwa yang mati seperti ini muncul, semua alkemis dan pandai besi yang tinggal di pegunungan jiwa yang mati akan bergandengan tangan, dan mereka bahkan akan mengundang para ahli dari Sekte Dewa Cahaya, Tanah Suci, dan Lembah Iblis di sekitar untuk membantu mereka menghadapi musuh. Jiwa yang mati seperti itu adalah keberadaan yang paling tangguh. Rumor mengatakan bahwa hanya para pejuang alam dewa sejati yang mengetahui cara untuk memusnahkan mereka. Dia hanyalah seorang pendekar alam langit. Jika jiwa-jiwa mati tingkat tinggi menggunakan kesadaran jiwa untuk mengendalikan jiwanya, dia tidak dapat melakukan apapun. Kau, siapa kau? Manusia atau jiwa-jiwa mati? Cherry menyesalinya sekarang. Dia mengumpat gurunya dalam hati. Mengapa dia menugaskannya misi seperti itu? Sudah lama tidak bertemu. Mengapa kau mengalami perubahan besar seperti ini? Si Yan cukup senang. Apa kau melihat hantu? Kau melihat hantu? Cherry membentak. Kemudian dia tercengang, menatapnya. Kau, bukankah kau dirasuki oleh jiwa-jiwa mati? Tetapi mengapa kristal pemeriksa jiwaku mengatakan bahwa kau memiliki jiwa-jiwa lain di laut kesadaranmu? Hanya jiwa-jiwa mati yang jahat yang dapat membakar cahaya kristal pemeriksa jiwa. Setelah mendengarnya mengatakan itu, Si Yan segera menjawab. Ternyata keberadaan 5 iblis membuatnya ragu. Hal-hal di dalam kepalaku bukanlah jiwa-jiwa mati. Mereka adalah sesuatu yang lain. Namun, ciri-ciri jiwa mereka entah bagaimana mirip dengan jiwa-jiwa mati, jelas Si Yan. Cherry terkejut, wajahnya aneh. Kau orang aneh. Jika seseorang tidak punya akal sehat, siapa yang akan menyimpan hal-hal aneh di dalam kepalanya? Tidakkah kau tahu bahwa ketika kau terluka atau ceroboh, mereka dapat mengambil alih jiwamu dan mengendalikan tubuhmu? Aku tahu, dan aku punya metode untuk mengatasinya. Si Yan tidak menjelaskan lebih lanjut. 9 api pemakan jiwa ketenangan tinggal di dalam jiwa inangnya, yang dapat menelan semua jenis makhluk seperti jiwa. Bahkan jika 5 iblis lebih berbahaya, mereka tidak berani bertindak gegabah di laut kesadarannya. Atau, mereka akan dimurnikan oleh api 9 api pemakan jiwa ketenangan. Dengan keberadaan yang luar biasa untuk diandalkan, tidak peduli jiwa atau hal-hal aneh apa yang memasuki laut kesadarannya, mereka hanya akan menemukan jalan menuju kematian bagi diri mereka sendiri.
Apa yang terjadi padamu tadi? Cherry tercengang. Dia mengerutkan kening, bertanya padanya saat rasa ingin tahu memenuhi mata birunya. Tidak ada, aku hanya menemukan sesuatu. Xian tersenyum, melihat ke satu arah. Kita akan ke sana dan memeriksanya. Sesuatu yang menarik sedang terjadi di sana. Cherry mengikuti arah pandangannya, dan wajahnya yang tersenyum memudar. Dia berbicara dengan wajah serius. Di sanalah sarang roh jahat sering muncul. Roh jahat sering berlama-lama di sana. Mengapa kau ingin ke sana? Untuk mempelajari tentang roh jahat. Petik 2. Apakah kau tidak takut roh jahat akan menggerogoti jiwamu? Aku telah melihat banyak pemuda sepertimu dirasuki oleh roh jahat karena mereka bertindak gegabah dan memasuki area terlarang. Jiwa mereka sendiri dikeluarkan. Aku menyarankanmu untuk tidak mengambil risiko. Petik 2. Tidak apa-apa, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa padaku. Cahaya aneh menyala di mata Cherry yang berwarna biru tua. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan rok panacea, menyerahkannya kepada Xian sambil merasakan sakit di dalam hatinya. Kamu harus minum rok panacea ini. Itu akan mengeraskan jiwamu sekeras batu. Sebagian besar jiwa yang mati tidak dapat menyerangmu saat itu. Aku belum bisa memurnikan jenis obat mujarab ini, dan guruku memberiku ini. Ingat, kamu berutang padaku sekarang. Tidak perlu, kamu harus menyimpannya. Aku tidak membutuhkan dukungan dari obat-obatan. Xian menggelengkan kepalanya, dan tidak berbicara lebih banyak saat dia terbang menuju ke arah yang telah diinduksi oleh 5 iblis. Sarang-sarang jahat arwah-arwah yang mati merupakan area eksotis yang paling misterius di jajaran pegunungan jiwa arwah yang mati. Namun, sarang-sarang jahat ini tidak akan tinggal diam. Mereka berpindah-pindah, dan suatu hari nanti akan menghilang tanpa meninggalkan jejak, hanya untuk muncul kembali di suatu tempat lain. Biasanya, hanya arwah-arwah yang mati yang dapat merasakan lokasi pasti sarang-sarang jahat tersebut. Wilayah tempat sarang-sarang jahat itu sering muncul akan menarik banyak arwah-arwah yang mati. Area seperti ini di jajaran pegunungan jiwa arwah yang mati merupakan tempat terlarang. Para prajurit yang tidak memiliki keyakinan mutlak tidak akan pernah berani beroperasi sendirian di wilayah-wilayah ini. 5 iblis mengirimkan auman mereka kepada Xian, lalu menyelesaikan transformasi mereka, di mana kekuatan mereka tampaknya maju satu langkah lebih jauh. Kemudian, mereka mengirimkan pikiran mereka kepadanya dan berkata bahwa mereka ingin mendekati area itu. Ini mengejutkannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu datang ke area itu untuk memeriksa situasinya. Meskipun Cherry tidak merasa senang dengan hal ini, dia tidak dapat mengubah pikiran Cherry. Jadi, dia harus mengikutinya ke area terlarang tempat sarang-sarang jahat arwah-arwah yang mati itu muncul. Itu adalah sebuah lembah yang ditutupi oleh awan-awan abu-abu tebal. Tidak ada sinar matahari yang menyinari lembah, meskipun saat itu masih siang hari, yang membuat orang-orang merasa gelap dan suram, yang membuat mereka jengkel. Ada banyak bilah rumput liar di lembah itu, beberapa di antaranya tampak seperti sabit. Semak-semak menjorok dari tanah seperti pedang tajam yang tumbuh di tanah. Itu rumput pemetik tulang, sangat berbahaya. Ketika manusia jatuh ke semak-semak, mereka akan berkerumun bersama dan mengorek daging dari tulang mereka untuk menyedot sumsum di dalamnya. Cherry tiba, wajahnya serius. Dia menunjuk ke rumput di bawahnya dan menasihatinya. Jangan jatuh ke semak-semak pemetik tulang. Bahkan jika kamu hebat, sulit untuk melarikan diri. Xian tersenyum dan mengangguk. Melihat rumput pemetik tulang di bawah kakinya, dia berkata, bisakah kita menggunakan rumput aneh ini sebagai obat? Alis Cherry terangkat saat dia tersenyum tipis. Kamu punya imajinasi yang bagus. Rumput pemetik tulang adalah tumbuhan yang aneh. Bagaimana kita bisa menggunakannya untuk memurnikan obat? Ah, tidak. Jika kamu butuh racun, sari rumput itu bisa membantu. Itu bisa mengikis tulang dan sumsum, yang membuat anggota tubuh orang menjadi kaku. Apakah ada yang mengumpulkan rumput pemetik tulang? Aku tidak yakin. Aku tidak pernah mencoba memurnikan racun, jadi aku tidak terlalu peduli tentang itu. Mata biru Cherry menatapnya dengan cahaya aneh saat dia menggigil dalam hati. Pria ini, apakah dia tertarik membuat racun? Alkemis yang menciptakan racun tidak diterima di pegunungan jiwa mati. Jika dia tertarik membuat racun, dia bisa menjadi orang yang jahat juga. Dia seharusnya lebih berhati-hati. Ada pertempuran.
Pupil mata Si Yan mengecil, dia menatap penuh perhatian ke arah di depannya, sambil menambah kecepatan. Cherry bergegas mengikutinya. Di dalam lembah yang tertutup awan abu-abu, 5 prajurit alam langit menggunakan harta karun rahasia untuk melawan 3 gugusan kabut hijau tua. Ketiga gugusan kabut itu mengambang samar-samar. Terkadang, mereka tampak seperti binatang iblis yang ganas. Terkadang mereka mengenakan wajah manusia hampa, yang tidak pernah berhenti berubah. Dari gumpalan kabut hijau tua itu, aura jahat dan dingin memancar keluar, seolah-olah dapat menembus pikiran orang-orang. Gugusan kabut itu telah berubah berkali-kali, bentuknya tidak dapat dikenali. Mereka menembakkan aura dingin dan jahat, yang membentuk serangan jiwa yang tak terlihat, beriak seperti gelombang air, dan memengaruhi semua sudut. Di antara 5 prajurit alam langit, ada laki-laki dan perempuan. Namun, mereka bukan alkemis. Masing-masing dari mereka seperti sedang bertarung melawan musuh yang kuat. Harta karun rahasia di tangan mereka semuanya memiliki atribut yang. Lingkaran cahaya di sekitar mereka berwarna merah menyala. Jiwa yang mati. Cherry menjerit pelan untuk mengingatkan Si Yan agar tidak mendekat. Dia berbisik, mereka memburu jiwa yang sudah mati. Kau seharusnya tidak pergi ke sana dan mengacaukan bisnis mereka. Memburu jiwa yang sudah mati. Si Yan terkejut, mengerutkan kening. Bukankah kau mengatakan bahwa jiwa yang sudah mati itu benar-benar jahat dan mereka akan menggerogoti jiwa manusia? Jika mereka sekejam itu, untuk apa mereka memburunya? Meskipun jiwa yang sudah mati itu berbahaya, mereka tidak sia-sia. Mereka adalah bahan berharga bagi seorang pandai besi. Cherry menjauh dari mereka, menjelaskan dengan suara rendah. Ketika mereka ingin membuat senjata yang memiliki kecerdasan, mereka dapat menerapkan beberapa metode yang berbeda. Di antara itu, cara membuat senjata mereka menyerap kekuatan alam langit dan bumi untuk mendapatkan kecerdasan adalah yang paling sulit dan misterius. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, sebagian besar pandai besi tidak dapat melakukan itu. Jadi, lebih mudah untuk menemukan hal-hal yang mirip dengan jiwa dan menyegelnya di senjata mereka. Itu adalah metode populer untuk membuat alat tersebut memperoleh kecerdasan. Jiwa yang mati adalah sejenis jiwa yang jahat, karena mereka memiliki kemauan bertarung yang kuat. Jika mereka dapat menyatukan jiwa yang mati dan alat tersebut, kekuatan alat itu akan meningkat dengan luar biasa. Harta karun tingkat misteri dapat ditingkatkan satu tingkat untuk mencapai tingkat mendalam. Jadi, maksudmu mereka memburu jiwa yang mati untuk menempa senjata? Si Yan terkesima. Mereka bukan pandai besi. Mungkin mereka ingin mencari beberapa pandai besi untuk menempa senjata. Dan karena mereka ingin memiliki senjata yang cerdas, mereka harus memburu jiwa-jiwa yang telah mati. Cherry memahami situasi pegunungan jiwa mati dengan baik. Mereka akan menghapus kesadaran independen, lalu menyegel jiwa yang telah mati dalam harta karun. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mengaktifkan sifat ganas jiwa yang telah mati, yang dapat meningkatkan kekuatan harta karun. Semakin tinggi level jiwa yang telah mati, semakin kuat harta karun tersebut. Orang-orang selalu melakukan itu di pegunungan jiwa mati. Tidak mudah untuk memburu jiwa yang telah mati. Mereka harus memperlengkapi harta karun rahasia yang tepat untuk menaklukkan mereka. Dan, mereka juga membutuhkan batu panacea. Karena, mereka harus memastikan jiwa yang telah mati tidak dapat merasuki mereka terlebih dahulu. Jika mereka memiliki kesempatan yang tepat, mereka dapat menangkapnya. Ini sangat berbahaya. Jika mereka bertemu dengan jiwa yang telah mati level rendah, mungkin mereka dapat berhasil. Namun, jika mereka tidak beruntung menghadapi jiwa yang telah mati yang berbahaya, mereka harus menggunakan nyawa mereka untuk menebusnya. Saat mereka berbicara, tampaknya kelima prajurit di depan mereka hampir mendapatkan apa yang mereka inginkan. 3 jiwa mati berwarna hijau tua itu memiliki level yang rendah, mereka bahkan tidak memiliki bentuk. Di bawah serangan terus-menerus oleh harta karun musuh, ketiga jiwa mati itu terpencar. Mengumpulkan mereka lagi adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Ketiga jiwa mati itu terbagi dari pusat. Seperti kain compang camping, mereka mengambang dan berkibar di udara, mencoba melarikan diri. Kelima prajurit itu memasang wajah serius, tidak berani untuk bersantai. Harta karun di tangan mereka terus-menerus memicu api, membentuk dinding api yang dapat menghalangi sebidang ruang.
Ketika jiwa-jiwa mati itu terbagi, kekuatan mereka berkurang drastis. Mereka tidak berani melewati dinding api, tetapi hanya meningkatkan serangan jiwa erosif mereka. Kelima prajurit itu memucat. Keringat menetes di dahi mereka. Rupanya, serangan jiwa erosif semacam ini telah mengganggu mereka dengan serius. Bersikaplah gigih. Salah satu dari mereka berkata dengan gigi terkatup sementara dia basah oleh keringat. Ketiga jiwa yang mati ini tidak dapat berkumpul lagi. Kita hanya perlu menahan gelombang terakhir serangan jiwa mereka dan kita bisa menangkap mereka. Jangan sia-siakan usahamu. Tahanlah. Kelima prajurit alam langit itu memiliki perbedaan usia yang jauh. Pemimpinnya tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Salah satu dari empat lainnya berusia sekitar 40 tahun. Beberapa tampak berusia 30-an, dan ada seorang gadis muda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia tampak sangat muda. Saat mereka berlima bergandengan tangan, harta mereka terus bergerak, menghasilkan lebih banyak api, yang membuat ketiga jiwa yang mati itu berjuang lebih keras. Jiwa-jiwa yang mati takut dengan kekuatan api dan petir. Biasanya, mereka tidak berani mendekati api, tetapi sulit untuk membakar mereka sampai mati. Hanya petir yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Di pegunungan jiwa mati, saat guntur bergemuruh, jiwa-jiwa yang mati akan bersembunyi. Cherry menjelaskan kepada Xian tentang ciri-ciri jiwa-jiwa yang mati sambil melihat situasi di depan mereka. Tidak sulit untuk menemukan senjata dengan atribut api. Namun, senjata dengan kekuatan petir itu langka. Bahkan di pegunungan jiwa mati, harta karun rahasia semacam ini masih langka. Prajurit yang memiliki harta karun atribut petir tidak perlu khawatir lagi tentang jiwa-jiwa yang mati di gunung jiwa mati. Selama mereka melihat harta karun itu, jiwa-jiwa yang mati akan lari ketakutan. Mereka tidak akan berani mendekat. Xian mengangguk, merasa lebih aman. Dengan api bumi di sini, dia tidak perlu takut pada jiwa-jiwa yang mati. Pada saat yang sama, api 9 ketenangan jiwa yang memakan adalah musuh bebuyutan makhluk jiwa semacam ini. Jika dia bertemu dengan beberapa jiwa mati yang pemberani, dia hanya perlu melepaskan 9 ketenangan jiwa yang memakan api untuk memurnikan mereka. Raungan aneh muncul dari laut kesadarannya. Dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun, dan 5 siluet gelap telah melesat keluar dari belakang kepalanya. Mereka kemudian melompat melalui dinding api itu dengan gesit, meraih 3 jiwa mati dan menelannya. Beberapa detik kemudian, mereka telah menghabisi ketiga jiwa mati itu. Melihat usaha mereka akan membuahkan hasil, kelima prajurit itu telah siap untuk menangkap jiwa yang mati itu. Namun, mereka tiba-tiba merasa pusing dan segera menemukan 5 sosok abu-abu lainnya di dalam dinding api mereka. Sosok-sosok ini kemudian mengepung dan melahap jiwa-jiwa yang mati itu. Xian mengubah wajahnya karena dia merasa tidak enak di dalam. Cahaya aneh melintas di mata biru Cherry. Dia secara naluriah melihat bagian belakang kepala Xian, wajahnya tidak percaya. 5 iblis telah terbang keluar dengan cepat. Meskipun dia berdiri di samping Xian, dia hanya melihat 5 siluet melesat keluar dari belakang Xian. Jadi, dia tidak yakin kalau benda-benda itu berasal dari tubuh Xian. Sialan, lelaki tua berusia 50-an itu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya dengan marah, menatap kelima sosok di balik dinding api. Dia memarahi, apa-apaan mereka? Berani mengambil barang-barang kami, mati saja. Pedang di tangannya tiba-tiba menyemburkan api sepanjang 10 meter, melesat ke arah 5 iblis. Keempat lainnya bereaksi tepat waktu. Mereka mengatupkan rahang dan mendesak kekuatan senjata rahasia mereka untuk menyerang 5 iblis. Untuk memburu 3 jiwa yang mati itu, mereka berlima telah menghabiskan waktu setengah tahun untuk meminjam cukup banyak senjata rahasia. Mereka juga telah menunggu selama lebih dari sebulan di daerah ini untuk menemukan jiwa-jiwa yang mati. Setelah berjuang keras, mereka hampir mendapatkannya. Tidak mudah untuk mendorong mereka ke sudut. Dan sekarang, seseorang telah merampas rampasan perang mereka yang melelahkan. Bagaimana mereka bisa menekan amarah? Mereka berlima bergabung lagi. Api yang membara keluar dari senjata atribut yang menyala, menyerang ke arah 5 iblis. Setelah 5 iblis menelan jiwa-jiwa mati yang sekarat, mereka belum merasa senang. Mereka tidak peduli dengan serangan api yang membakar,
berubah kembali menjadi 5 bayangan abu-abu gelap, berkumpul di depan Xian dan memintanya untuk menemukan lebih banyak jiwa yang mati untuk mengisi perut mereka. Kelima siluet suram itu tidak memiliki tubuh asli, melayang di samping Xian seperti 5 pita abu-abu. Cherry memasang wajah terkejut. Ia menatap kosong ke arah 5 bayangan suram itu. Pada saat ini, ia tahu bahwa ia tidak terpesona. Sekarang ia tahu bahwa hal-hal yang telah melahap jiwa-jiwa yang sekarat itu berasal dari Xian. Kelima orang itu telah melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Saat mereka hendak berteriak dan memarahi, mereka menyadari bahwa kelima pencuri suram itu tampaknya memiliki seorang tuan. Kelima orang itu tercengang sejenak. Pertama, mereka mencoba merasakan basis kultivasi Xian dari jauh. Setelah mereka mengetahui bahwa Xian hanya memiliki basis kultivasi langit ketiga dari alam langit, nyali mereka membesar. Mereka kemudian mendekati Xian dengan marah. Nak, kelima pita energi itu berasal darimu, kan? Taimu, sang pemimpin, mendengus dengan wajah marah. Apa kau tidak tahu aturannya? Kami telah mengawasi 3 jiwa yang mati itu selama setengah tahun. Apa kau tahu berapa banyak tenaga dan kristal yang dibutuhkan untuk menangkap mereka? Keempat orang lainnya termasuk 3 pria dan seorang gadis muda semuanya menatapnya dengan tajam. Sepertinya mereka bisa mengambil tindakan kapan saja. Taimu, seorang prajurit langit ketiga alam langit, memimpin sekelompok 4 prajurit langit kedua alam langit lainnya. Kelima orang itu telah bergabung dan menghabiskan banyak kekuatan mereka untuk menang, yang membuat Xian mendapat kesan bahwa jiwa-jiwa yang mati itu sulit dihadapi. Menurut Cherry, ketiga jiwa yang mati itu berada pada level rendah. Jika jiwa-jiwa yang mati level tinggi muncul, apakah bahkan prajurit alam roh pun dapat menangkap mereka? Nak, apa kau bisu? Aku sedang berbicara denganmu, teriak Taimu, wajahnya tidak sabar. Kembalikan jiwa-jiwa yang mati itu kepada kami. Aku tidak akan merepotkanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Maaf. Aku tidak bisa mengembalikannya. Xian menjawab, sambil tersenyum tipis. Hal-hal yang dimakan tidak dapat dimuntahkan. Aku tidak dapat mengembalikan jiwa yang mati dengan utuh. Setelah dia selesai, kelima orang dari kelompok Taimu menjadi marah. Mereka mengatupkan rahang dan menggertakkan gigi, karena mereka tampaknya berusaha mempertaruhkan nyawa mereka dengannya. Mata biru Cherry berbinar. Dia mengerutkan kening dan kemudian berkata, dia adalah tamu terhormat Aula Roh kita. Kami akan bertanggung jawab untuk ini. Ketika kami kembali ke Aula Roh, kami akan mengganti kerugianmu. Apakah tidak apa-apa? Aula Roh. Taimu berubah warna. Dia mengamatinya dan kemudian berkata, apakah kamu murid Master Zalin? Cherry tersenyum alami dan memberinya anggukan kecil. Bahkan Master Zalin tidak dapat menggertak orang seperti itu. Wajah Taimu menjadi gelap. Katakan saja, bagaimana kamu akan memberi kami kompensasi? Aula rohmu tidak membutuhkan jiwa yang mati. Apakah kamu dapat memberiku 3 jiwa yang mati? Aula roh kita tidak memiliki jiwa yang mati, tetapi kita memiliki sesuatu untuk ditukarkan dengan mereka. Cherry mendengus dengan arogan. Meskipun jiwa yang mati itu langka, ketiganya berada di level terendah, jadi nilainya tidak tinggi. Tidakkah kau pikir Aula roh kita tidak memiliki apapun yang setara untuk menggantikannya? Harum, jika kau telah berjalan-jalan di sekitar jajaran pegunungan jiwa yang mati, kau seharusnya tahu tentang kapasitas Aula roh. Wajah Taimu menjadi lebih baik ketika dia mendengar itu. Aku tahu Aula rohmu memiliki kapasitas yang besar. Namun, kita hanya membutuhkan jiwa yang mati. Ada banyak pandai besi di lembah perkakas berharga. Banyak dari mereka seharusnya memiliki jiwa yang mati. Ketika aku kembali ke lembah ramuan roh, aku akan meminta guruku untuk mengumpulkan 3 jiwa yang mati untuk kalian. Bagaimana kedengarannya? Cherry mengerutkan kening dengan tidak sabar. Di jajaran pegunungan jiwa yang mati, para alkemis dan pandai besi memiliki status yang tinggi. Ketika mereka memperlakukan prajurit lain, mereka selalu merasa bahwa mereka satu kelas lebih tinggi dari yang lain. Tidak peduli seberapa hebatnya para ahli, mereka selalu membutuhkan mereka untuk memurnikan obat-obatan dan senjata. Itu sudah terjadi begitu lama sehingga mereka akhirnya mengembangkan sikap arogan sehingga mereka dapat mengendalikan prajurit lainnya. Para alkemis di Aula Roh memiliki status yang lebih tinggi daripada alkemis lainnya.
Di lembah ramuan roh, Cherry juga memiliki reputasi yang baik. Banyak orang harus tunduk padanya, dan tidak banyak dari mereka yang berani memprovokasi dia. Ini juga berkontribusi pada wajahnya yang arogan ketika berhadapan dengan prajurit biasa. Jika kamu memastikan bahwa kamu dapat mengumpulkan 3 jiwa yang mati untuk kami akan melepaskannya. Jika tidak, aku ingin mengambil nyawa anak ini sebagai kompensasi kami. Taimu mendengus. Cherry mendengus. Dia hampir setuju dengannya. Di matanya, itu bukan masalah besar. Xian tersenyum sambil mendengarkan percakapan mereka, tetapi dia tidak memberikan pendapat apapun. Namun, saat dia mendengar Taimu mengancamnya, wajahnya menjadi lebih dingin, berbicara dengan samar. Menggunakan hidupku untuk menebusnya. Apakah menurutmu 3 jiwamu yang mati memiliki nilai setinggi itu? Yah, bagiku, hidupmu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan jiwa-jiwa yang sudah mati itu. Taimu tersenyum, wajahnya berseri-seri dengan cahaya jahat seolah-olah dia sedang bercanda. Nak, kau hidup dari seorang wanita. Jangan beritahu siapapun tentang itu. Kalau tidak, mereka akan memandang rendah dirimu. Mengerti? Setelah kejadian penjambretan itu terjadi, Cherry selalu menjadi orang yang berbicara kepadanya. Di mata Taimu, Xian adalah anak laki-laki yang tidak kompeten yang bergantung pada Cherry. Mereka secara naluriah berasumsi bahwa Xian telah melakukan sesuatu untuk merayu Cherry dan membuatnya membersihkan kekacauannya. Setelah Taimu mengatakan itu, keempat orang lainnya tertawa terbahak-bahak dengan jijik di wajah mereka. Mereka semua menatapnya dengan tatapan yang mereka berikan kepada para gigolo. Begitukah? Xian merasa geli. Ia menggelengkan kepala, berbicara kepada Cherry. Kau tidak perlu repot-repot mengurusi barang-barangku. Kau tidak perlu mencarikan arwah-arwah yang sudah mati untuk mereka. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan kepadaku. Ia tahu bahwa ia salah ketika 5 iblis menelan arwah-arwah yang sudah lemah. Ia tidak mau menerima begitu saja, jadi ia berpikir apa yang harus ia gunakan untuk memberi kompensasi kepada kelompok Taimu. Namun, Taimu baru saja melontarkan kata-kata kasar. Pikirannya yang gelap dan omong kosongnya membuat Xian kesal. Karena itu, ia memutuskan untuk bersikap kasar. Ah, Cherry tersenyum. Ketertarikan muncul di wajahnya saat ia terkikik, menatapnya, dan minggir. Terserah kau, aku juga tidak ingin membantumu. Kau harus menyelesaikannya sendiri. Pokoknya, berhati-hatilah. Meskipun kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya, akan sulit jika kau melawan mereka sendirian. Karena Zalin menugaskannya untuk membawa Xian ke puncak awan terbang, ia penasaran dengannya. Puncak awan terbang adalah tempat kultivasi Li Zhengrong. Di antara para tetua Aula Roh, Li Zhengrong adalah orang yang paling misterius. Dia tidak pernah datang ke Aula Roh selama hampir 10 tahun. Sepertinya dia jarang keluar. Karena dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi, Li Zhengrong memiliki hubungan dengan para pejuang terkuat di Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis. Dia selalu sombong, dan sangat meremehkan orang lain, bahkan tidak ingin menatap mereka. Karena Zali telah memintanya untuk membawa Xian ke sana, dia tampaknya memastikan bahwa Li Zhengrong pasti akan bertemu Xian. Ini membuatnya curiga. Dia membuat beberapa asumsi tentang identitas Xian, dan selalu berpikir bahwa pemuda ini cukup misterius untuk membuatnya berpikir bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Jadi, ketika dia mendengar Xian mengatakan bahwa dia akan mengurus kekacauan ini sendiri, dia tidak terlalu khawatir. Sebenarnya, dia mengantisipasi melihat betapa berbahayanya Xian melalui ini. Nak, apakah kamu benar-benar ingin mencari kematian? Wajah Taimu berubah. Matanya gelap dan suram. Api kemarahan membakar hatinya, mendesaknya untuk membunuh orang. Mengadili kematian. Xian mengerutkan bibirnya. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Kemarahan membanjiri Taimu. Dia tidak ragu lagi. Pedang api di tangannya menembakkan kolom cahaya, menerangi area tersebut. Setelah beberapa saat, ratusan pedang api melesat deras ke arah Xian, seperti api yang membakar separuh langit. Menarik. Xian tetap memasang wajah dingin. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran udara dingin, yang tampak seperti pita putih halus. Udara dingin memercik ke ratusan pedang api yang datang. Semua api padam, memperlihatkan pedang asli tanpa api yang membakar. Aura spiritualnya juga membeku.
Mengambang di udara, Xian mengulurkan lengan kirinya. Arus dingin melesat keluar dengan cepat. Sinar es yang jernih melesat seperti kilat ke arah pedang yang menyala itu, langsung menutupinya. Xian dengan santai meraih pedang itu dan menjepitnya. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum. Tidak ada kecerdasan. Kekuatan api di dalamnya terlalu lemah. Pedang ini dengan berat hati dapat dikatakan sebagai harta karun tingkat mendalam tingkat 2. Bagaimana mungkin itu bisa menyakitiku? Taimu, kami telah meminjam pedang awan api ini. Jangan rusak. Kami tidak ingin mengganti rugi sebesar itu. Salah satu dari mereka berteriak. Wajah Taimu berubah. Dia mengamati Xian lagi. Xian tersenyum, mendesak sedikit kekuatan negatifnya. Energi di sekelilingnya tiba-tiba meningkat, saat aura liar dan menyeramkan beriak dari tubuhnya. Taimu ketakutan. Dia berubah warna saat dia menyadari bahwa ada energi yang sangat berbahaya yang menutupi Xian. Masih ingin memukulku. Xian tenang dan tenang. Dia melirik sekilas ke 4 orang lainnya, lalu berkata dengan tidak tergesa-gesa maupun lambat. Kalian bisa bergandengan tangan. Jika kalian pikir kalian bisa membunuhku, kalian bisa mencobanya. Keempat orang lainnya hanya memiliki langit kedua dari alam langit. Meskipun mereka semua mendengar apa yang dikatakan Xian, mereka tidak berani bertindak gegabah. Hei, kalian, apa yang kalian inginkan? Kalianlah yang melakukan kesalahan, kata pelayan muda yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun dari kelompok itu dengan marah. Dia mengenakan gaun hijau pendek, yang memperlihatkan lengan dan pinggang rampingnya. Yah, memang benar aku melakukan kesalahan. Xian tidak menyangkalnya. Dia menyipitkan mata sambil tersenyum, menatap Taimu. Jika dia bisa menjaga mulutnya tetap bersih, aku akan menjadi orang yang baik untuk diajak bicara. Tentu saja, aku akan menebus kerugian kalian. Tapi sekarang berbeda. Maaf, aku adalah anak jalang yang sombong karena telah meremehkanmu. Taimu menilai dirinya sendiri dengan menyedihkan dan mencoba memaksakan senyum jelek. Teman, tolong kembalikan pedang awan api. Mengenai jiwa yang mati. Dia tidak dapat melanjutkan. Meskipun jiwa yang mati itu penting dan dia menginginkannya, dia mengerti bahwa dia tidak dapat mengganggu kekuatan yang telah ditunjukkan Xian kepada mereka. Jadi, dia tidak tahu apakah dia harus menyelesaikan perkataannya atau tidak. Ambil kembali pedang awan api ini. Xian mendengus. Jika kalian bukan murid dari Sekte Dewa Cahaya, aku tidak akan membiarkan kalian pergi semudah itu. Meskipun kelima prajurit alam langit ini meminjam kekuatan harta karun untuk menggunakan api, energi yang mengalir di tubuh mereka adalah eksekusi matahari terbakar dari Sekte Dewa Cahaya. Xian memahaminya dengan sangat jelas. Dia masih memiliki perasaan yang baik terhadap Sekte Dewa Cahaya. Namun, karena semangat bela dirinya yang bermutasi, dia tidak berani mengunjungi Sekte Dewa Cahaya. Bagaimanapun, Zhao Feng dan anggota lain dari Sekte Dewa Cahaya telah membantunya dalam kabut beracun magnetik gelap, jadi dia sangat menghargai mereka. Seberkas api bumi mengalir ke pedang. Api yang telah menghilang itu kembali membakar pedang itu, dan tampak semakin berkobar. Mata Taimu berbinar, wajahnya terkejut dan gembira. Ambil kembali pedang awan api milikmu. Bawa aku ke tempat jiwa-jiwa yang telah mati. Aku akan membantumu menangkap 3 orang lagi. Xian menugaskan mereka dengan dingin. Ketika mendengar bahwa Xian ingin membantu mereka menangkap arwah, kelima orang dari kelompok Taimu tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, mereka semua memasang wajah panik. Terlalu berbahaya, sebaiknya kita tidak pergi ke sana. Kita bisa menunggu kesempatan lain untuk menangkap arwah. Jika kita kehilangan nyawa, itu akan sangat buruk. Taimu menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia tampaknya memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap daerah itu. Xian terkejut. Apa yang kamu takutkan? Tidak hanya arwah tingkat rendah, seharusnya ada beberapa tingkat tinggi di sana juga. Jika kita harus pergi ke sana, kita pasti tidak akan sanggup menahan mereka. Taimu tersenyum sedih. Xian, kamu seharusnya tidak mengambil risiko. Mudah untuk berurusan dengan arwah tingkat rendah, tetapi sulit untuk berurusan dengan yang tingkat tinggi. Kamu seharusnya tidak pergi, Cherry menasihati dengan suara rendah. Orang-orang yang tinggal di Gunung Arwah semua tahu bahwa arwah itu berbahaya. Jika mereka bertemu dengan yang levelnya rendah, mereka dapat menggunakan rok panacea untuk mengamankan jiwa mereka,
mencegah mereka terkikis. Namun, jiwa-jiwa mati level tinggi dapat langsung menembus laut kesadaran para prajurit untuk menggigit jiwa mereka, terlepas dari pelet yang telah mereka ambil. Jika mereka tidak berada di alam roh, akan sulit untuk mempertahankan efek pengikisan jiwa dari jiwa-jiwa mati level tinggi. Baik Cherry atau Taimu, mereka hanya memiliki basis kultivasi alam langit. Begitu mereka menghadapi jiwa-jiwa mati level tinggi, mereka tidak dapat menyelamatkan jiwa mereka dari pengikisan oleh jiwa-jiwa mati itu, bahkan jika mereka memiliki rok panacea. Begitu jiwa mereka mulai terkikis, mereka tidak dapat mendesak sinar energi apapun untuk melawan. Pada saat itu, mereka hanya bisa melongo melihat jiwa-jiwa mati itu melahap jiwa mereka. Akhirnya, jiwa mereka akan hancur. Jadi, ketika dia mendengar bahwa daerah itu memiliki jiwa-jiwa mati level tinggi yang datang dan pergi, Cherry juga merasa takut. Dia tidak ingin pergi ke sana. Xian memiliki 9 ketenangan jiwa yang memakan api dan 5 iblis yang melindunginya, jadi dia tidak takut pada jiwa-jiwa yang mati. Ketika dia tahu kelompok Taimu tidak ingin memimpin jalan, dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa menunjukkan arah yang tepat kepadaku. Aku akan pergi ke sana sendirian." "Kamu seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu," saran Cherry. Wajah Xian masih dingin dan gigih. Taimu merenung. Di bawah daya tarik jiwa-jiwa yang mati, dia menunjuk ke arah bayangan gunung di barat daya. Ada sebuah gua yang tersembunyi di balik pohon pinus besar. Ketika kamu sampai di sana, kamu harus lebih berhati-hati. Jiwa-jiwa yang mati seringkali melewati pintu masuk. Di dalam gua itu suram, tentu saja, ada lebih banyak jiwa yang mati di sana. Ketika keempat murid lain dari Sekte Dewa Cahaya mendengar bahwa Xian ingin mengambil risiko, mereka semua menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak ingin menemaninya. Mereka menunjukkan rasa hormat kepadanya, tetapi tetap menjaga jarak darinya. "Dan kau," Xian tersenyum pada Cherry, "apakah kau juga takut pada jiwa-jiwa mati tingkat tinggi?" "Aku hanya seorang alkemis," Cherry mengangguk. Kemudian, ia menjawabnya dengan tegas. "Bertarung bukanlah kekuatanku. Terutama dalam pertarungan dengan jiwa-jiwa mati, aku tidak dapat membantumu." Mengenai kekuatan dan tenaga, para alkemis berada satu tingkat lebih rendah dari prajurit biasa, dan pengetahuan serta kultivasi jiwa mereka tidak sedalam prajurit yang memiliki spesialisasi. Di pegunungan jiwa-jiwa mati, beberapa jiwa-jiwa mati tingkat tinggi senang mengganggu para alkemis. Karena daya tahan jiwa para alkemis lemah, ketika mereka memanfaatkan kesempatan, mereka dapat menyerang jiwa para alkemis dengan mudah, jauh lebih mudah daripada menyerang prajurit biasa. Xian tidak akan pernah memaksa Cherry jika ia enggan. Ia mengangguk sambil tersenyum, "Baiklah, kau bisa tinggal di sini. Setelah aku mengambil beberapa jiwa-jiwa mati, aku akan kembali ke sini untuk mencarimu. Kau harus berhati-hati. 3 yang terakhir hanyalah jiwa-jiwa mati tingkat rendah. Tidak mudah untuk menghadapi yang tingkat tinggi." Cherry dapat melihat bahwa nasihatnya tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa dengan enggan mengantarnya pergi. Dan, meskipun jiwa-jiwa mati tingkat tinggi jarang muncul, itu tidak berarti bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tinggal di jajaran pegunungan jiwa mati. Jika kau kurang beruntung bertemu dengan jiwa-jiwa mati tingkat tertinggi, aku sarankan kau untuk tidak mempercayai keberuntunganmu. Larilah secepat yang kau bisa. Jangan pernah berlama-lama. Biasanya, jiwa-jiwa mati yang kuat tidak dapat beroperasi terlalu jauh dari sarang-sarang jahat. Selama kau dapat berlari cukup cepat, dan cukup jauh dari sarang-sarang jahat jiwa-jiwa mati, aku pikir jiwa-jiwa mati tingkat tertinggi tidak akan mengejarmu. Jadi, apakah ada perbedaan yang jelas antara jiwa-jiwa mati normal dan jiwa-jiwa mati tingkat tertinggi? Ya, tetapi kita tidak dapat mengidentifikasinya, Cherry menggelengkan kepalanya. Menurut guruku, saat basis kultivasi jiwamu mencapai level tertentu, kau dapat menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan perbedaan di antara keduanya. Prajurit yang bertemu dengan jiwa mati level tertinggi hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. 1 atau 2 dari mereka berhasil melarikan diri, tetapi mereka tidak mau berbagi detail yang telah mereka amati. Jadi, yang lain tidak bisa tahu banyak. Itu sama sekali tidak membantu. Xian tersenyum, dan tidak melanjutkan. Dia melambaikan tangannya ke arah Cherry,
lalu pergi ke arah yang ditunjukkan Taimu padanya. Itu adalah area yang ditutupi awan abu-abu gelap yang tebal, seperti tirai abu-abu yang menghalangi penglihatan orang. Xian melepaskan kesadaran jiwanya, dan segera menyadari bahwa penginderaannya melemah, karena dia hanya bisa merasakan fluktuasi jiwa dalam jarak ratusan meter di sekitarnya. Kesadaran jiwanya tidak dapat meluas lebih jauh. Xian menjadi lebih waspada. Dia memperlambat kecepatan terbangnya dan mengamati di sana-sini dengan hati-hati, dia juga memeriksa ruang di bawahnya. Lembah di bawahnya memiliki semak-semak rumput pemetik tulang yang berwarna-warni, tumbuh dengan rapat, seperti sabit kematian, yang siap memanen nyawa orang-orang. Di bawah naungan gunung di depannya, gugusan awan abu-abu menjadi lebih tebal, yang semakin menghalangi penglihatannya dan kesadaran jiwa. Aliran aura dingin dan putus asa membanjiri dari depannya. Rasanya seperti ada tangan kecil pucat yang membelai tubuhnya, membuat rambutnya berdiri bersamaan karena takut. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia tidak terburu-buru untuk menyusup ke tempat itu, tetapi memanggil api bumi dan memintanya untuk terbang di depannya, kalau-kalau ada jiwa mati yang berbahaya akan menyergapnya. Api bumi seperti matahari kecil, memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan panas yang menyengat, yang menyapu dingin. Itu berubah menjadi garis tembak yang indah, memimpin jalan. Xian mengaktifkan perisai bintang dan perisai cahaya gelap. Diselimuti dua lapisan perlindungan, dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya, terbang dengan hati-hati di belakang api bumi dengan kecepatan sedang, selalu waspada. 15 menit kemudian, dia tiba di tempat yang disebutkan Taimu, daerah pegunungan yang teduh. Sebuah pohon pinus besar yang membutuhkan 5 orang untuk mengitarinya muncul di dekat tebing. Pohon itu tampak seperti monster raksasa di bawah naungan gunung, yang dapat menelan semua makhluk dengan ganas. Aliran udara dingin dan menyeramkan keluar dari tempat yang tersembunyi di balik pohon pinus. Kadang-kadang, orang-orang dapat melihat bintik-bintik hijau bercahaya kecil terbang keluar seperti labu yang mengambang dan menghilang ke udara tipis. Kecepatan terbang api bumi tiba-tiba menjadi lamban, seperti siput yang sangat lambat. Ada sesuatu di sana, api bumi cukup cerdas. Saat merasakan sesuatu yang tidak normal, ia segera mengiriminya pesan. Ya, aku tahu pasti ada sesuatu. Bisakah kamu merasakan apa itu sebenarnya? Jawab Xian. Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Mereka tidak memiliki tubuh yang nyata. Mereka menyeramkan dan bermusuhan. Mereka ingin mengambil semuanya, api bumi tidak yakin, jadi deskripsinya tidak jelas. Raungan. 5 iblis yang mengambang tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka meliuk-liuk di atas tubuhnya seperti tentakel. Setengah dari tubuh mereka melingkari pinggangnya, dan setengah lainnya menyelidiki, seperti ular-ular aneh yang siap menyerang. Swoosh! Api dingin es berubah menjadi sekumpulan cahaya putih jernih, melesat keluar dari cincin pembuluh darah. Kemudian, api itu mengembun menjadi balok kristal es, menutupi lengan kirinya dan mengirimkan pikirannya kepadanya. Mereka adalah sejenis jiwa jahat. Aku belum pernah bertemu makhluk seperti itu sebelumnya. Mereka juga tidak seharusnya berada di benua ini. Jiwa jahat semacam ini haus darah, dan mereka memiliki hasrat posesif yang kuat. Sepertinya mereka dapat menggerogoti jiwa makhluk. Hanya itu yang dapat kurasakan. Aku tidak yakin apakah aku dapat merasakannya lebih jauh. Alis Xian terkatup rapat. Dia menjadi lebih berhati-hati, menyesuaikan kecepatannya selambat api bumi. Akhirnya, dia melewati pohon pinus, dan melihat sebuah gua tersembunyi di balik akar pohon. Pintu masuknya kecil, tetapi jendelanya tampak besar. Sangat gelap, dan dia tidak dapat melihat apapun kecuali cahaya hijau samar di dalamnya. Cahaya hijau itu suram, yang sangat cocok dengan suasana tempat itu. Hal ini membuat orang-orang tenggelam dalam perasaan yang sangat menyedihkan. Wis. Kelima iblis itu seperti binatang iblis yang mencium aroma segar darah, berubah menjadi gumpalan asap abu-abu dan mengebor ke dalam gua. Xian berubah warna, tetapi dia tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Dia mempercepat langkahnya, berlari menuju gua. Jangan pergi. Api bumi dan api dingin es mengirimkan pikiran mereka kepadanya secara bersamaan. Mereka tampak ketakutan. Pada saat yang sama, kelima iblis, yang dengan bersemangat memasuki gua, berbalik kembali ke Xian dengan kecepatan yang lebih cepat.
Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka menunjukkan diri, mencoba untuk kembali ke tubuhnya. Namun, tampaknya ada kekuatan hisap yang kuat datang dari gua, mencoba menarik mereka kembali. Mereka mencoba untuk melawan, tetapi tidak bisa keluar dari gua. Di pintu masuk, cahaya hijau tiba-tiba bersinar terang. Berkat cahaya hijau yang jahat dan suram itu, Xian akhirnya melihat apa yang ada di dalam gua. Di dalam gua yang dalam yang tidak diketahui, banyak jiwa mati berwarna hijau tua berkumpul. Ada selusin dari mereka di pintu masuk. Memasuki bagian dalam yang dalam, jiwa-jiwa yang mati di sana seperti pewarna hijau yang menempel di dinding batu. Mereka tampak seolah-olah tiba-tiba terbangun. Di tempat terdalam dari pintu masuk, Xian samar-samar melihat sesuatu seperti bongkahan daging besar, yang memiliki banyak lubang kecil yang mengebor ke dalam balok, di mana darah berdarah tanpa henti. Di bawah bongkahan daging itu ada tumpukan banyak prajurit yang mati. Pangkal balok daging memanjang ke tengah tumpukan mayat, seolah-olah sedang menyedot semacam energi dari mayat-mayat itu. Jiwa-jiwa yang mati di gua berkumpul di sekitar balok daging. Tampaknya mereka menjaganya, yang tampak sangat aneh. Tiba-tiba, aura yang sangat suram dan jahat meledak dari ujung gua yang lain. Cahaya hijau di dalamnya menjadi lebih menyilaukan. Mengumpulkan semangatnya, Xian menemukan bahwa jiwa-jiwa yang mati di dalam gua saling terhubung oleh serat-serat hijau, seperti jaring laba-laba besar. Pada saat yang sama, ketika jiwa-jiwa yang mati yang tak terhitung jumlahnya mulai membengkak, mereka mulai melepaskan energi pengikis jiwa yang tidak terlihat oleh mata telanjang, memasuki laut kesadaran Xian. Pada saat yang singkat itu, dia terseret ke dalam ilusi. Dia melihat begitu banyak jiwa yang mati menggigit, mencabik-cabik tubuhnya dan menghisap darahnya. Mereka ingin menyeretnya ke dalam gua. Api bumi meledak. Api bumi yang sebesar telapak tangan tiba-tiba melepaskan api yang membakar. Lautan api membanjiri gua dengan deras. Banyak jiwa yang mati mulai berteriak dengan suara aneh, ses-ses-ses, seolah-olah api bumi membakar mereka hingga ke puncak rasa sakit. Memanfaatkan kesempatan itu, 5 iblis berjuang lebih keras dan melarikan diri dari gua, segera bersembunyi di laut kesadaran Xian. Saat 5 iblis masuk ke laut kesadarannya, Xian tidak banyak berpikir, melarikan diri dengan kecepatan maksimalnya. Menggunakan kecemerlangan bintang dan pergeseran listrik, ia berubah menjadi aliran cahaya bintang, melesat lebih dari 10 li seperti cahaya busur.